Ya, baik saudara-saudara, kita mau merenungkan firman Tuhan dan tema kita hari ini adalah Christmas isn't just a day, it's a frame of mind. Saya mau mendasarkan ini dulu pada teks Matius 20, 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, Natal itu bukan hanya sekedar sebuah hari. Karena kalau Natal itu adalah sebuah hari saja, bahkan sampai hari ini orang berdebat sebenarnya Yesus itu lahir betul tanggal 25 Desember atau tidak. Ya, jangankan soal tanggal, bahkan tahun pun itu tidak bisa dipastikan. Kalau kita hitung tahun kita sekarang ini kan dunia dibagi antara tahun Masehi dan tahun sebelum Masehi. Masehi itu bahasa Ibraninya Mesias, Yunaninya itu Kristus. Makanya bahasa Inggris bilang before Christ. Maka kelahiran Yesus ditetapkan pada sentral dunia. Seluruh tahun sebelum dia lahir disebut before Christ. Dan seluruh tahun setelah dia lahir itu tahun Masehi, Anno Domini, dalam bahasa Latin tahun Tuhan kita. Tapi saudara, kalau memang tahun 10 sebelum Masehi artinya 10 tahun sebelum Yesus lahir. Tahun 10 Masehi artinya 10 tahun setelah Yesus lahir. Tahun 2 sebelum Masehi artinya 2 tahun sebelum Yesus lahir. Tahun 2 Masehi, 2 tahun setelah Yesus lahir. Yesus lahir tahun berapa? Mestinya tahun 0 gitu ya. Tapi karena dalam perhitungan tahun tidak ada tahun 0, maka Yesus itu diperkirakan lahir tahun 1. Tapi saudara, kalau Yesus lahir tahun 1 itu menyalahi sejarah. Mengapa? Karena waktu Yesus lahir, Herodes mau bunuh dia. Sedangkan Herodes sendiri mati tahun 4 sebelum Masehi. Kalau Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi, bagaimana Yesus baru lahir tahun 1? Yesus harus lahir sebelum tahun 4, mungkin 2 tahun sebelumnya. Karena Herodes membunuh anak-anak di bawah 2 tahun, dia memperkirakan dari waktu datangnya orang Majus. Maka orang Majus itu tidak datang persis hari lahir. Ya, gembala-gembala datang persis hari Natal. Tapi orang Majus datang itu sudah lewat kira-kira 1,5 tahun sampai 2 tahun. Makanya berdasarkan waktu dari keterangan dari orang Majus, maka Herodes menyuruh membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Maka kalau bikin drama Natal tidak boleh kasih ketemu itu gembala sama orang Majus. Itu jauh jaraknya, ya. Nah, jadi kalau soal, makanya para ahli memperkirakan Yesus itu mungkin lahir tahun 6 sebelum Masehi. Tahun 6 sebelum Masehi, apa artinya 6 sebelum Masehi? Artinya 6 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi Yesus itu lahir 6 tahun sebelum Yesus lahir. Nah, pusing kan? Bagaimana Yesus bisa lahir 6 tahun sebelum Yesus lahir? Nah, itu karena ada kesalahan kalender. Kalender yang kita pakai itu disusun oleh Dionysius Exiguus. Dan setelah itu dia salah hitung, ya. Jadi dia salah hitungnya adalah kelebihan 6 tahun. Jadi seharusnya kita sekarang bukan tahun 2023, harus min 6 dulu, baru cocok. Jadi tahun berapa sekarang? 2017 ya. Ya, selamat Natal 2017. Mestinya begitu ya. Jadi kalau Natal hanya sebuah hari, maka kita akan pusing dengan hari apa. Tapi lebih daripada itu, maksud dari tema ini adalah bahwa tiap tahun kita merayakan Natal, tapi apakah itu membentuk pola pikir kita, pola hidup kita, atau hanya sekedar sebuah perayaan? Dr. Andar Ismail, dia menulis sebuah judul tulisan bilang, merayakan Natal itu berbahaya. Apa bahayanya? Bahayanya salah satunya adalah orang menjadi munafik. Kenapa? Karena dia tiba-tiba baik pada hari Natal. Tiba-tiba murah hati pada waktu Natal. Tiba-tiba pemaaf pada waktu Natal. Tapi setelah Natal, dia kembali ke habitatnya. Dan Andar Ismail menceritakan tentang sebuah peristiwa waktu Perang Dunia Kedua ketika
orang Amerika dan Jerman ada berhadap-hadapan di dalam medan pertempuran dan sudah siaga baku tembak. Pada malam yang gelap gulita siap baku tembak, semua siaga. Tiba-tiba seorang prajurit Amerika ingat bahwa, wah, bukankah ini 25 Desember, hari Natal? Maka sementara lagi tegang mau baku tembak, tentara Amerika angkat lagu Silent Night, Holy Night. Tentara Jerman yang di sana kan Kristen juga. Maka dia kaget, oh iya ya, Natal ya. Heilige Nacht. Baku sambung begitu, akhirnya semua kontak-kontakan dan gencatan senjata hari itu. Senjata diturunkan dan tentara Amerika dan Jerman bikin perayaan Natal bersama. Ibadah bersama, makan bersama, nyanyi bersama, tiup lilin bersama, berdoa bersama. Sampai tengah malam dan Natal hampir lewat. Ya, komandan perintahkan, Natal telah selesai. Masing-masing kembali ke tempat dan pertempuran dilanjutkan kembali. Nah, itu berarti bahwa Natal itu hanya sebuah hari. Tapi Natal tidak mempengaruhi seluruh jalan hidup. Maka maksud dari tema ini adalah merayakan Natal itu penting. Tapi yang lebih penting adalah pikiran di dalam Natal, prinsip di dalam Natal, spirit Natal itu harus menyertai hidup kita sepanjang tahun, bahkan sepanjang hidup kita. Ya, nah maka yang paling penting adalah bukan perayaannya, tapi makna perayaan. Dan kita tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia, tujuan utama itu penebusan. Tapi ada tujuan yang lain, yaitu dia menjadi teladan bagi kita. Sekarang coba lihat ayat 28. Ya, dikatakan sama seperti anak manusia. Maksudnya apa kata sama seperti? Sama seperti itu artinya kita harus melakukan sesuatu sama seperti yang Kristus sudah lakukan. Dan apa yang Kristus sudah lakukan? Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kalau begitu hari ini saya mau bahas dua hal. Pertama, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu Natal. Ya, kembali ke ayat 28 tadi, sama seperti anak manusia datang, bukan melayani, melainkan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan tebusan bagi banyak orang. Saya mau bahas ayat ini bagi dua. Pertama adalah datang. Kata datang yang dipakai di situ sama seperti anak manusia datang. Sekalipun dalam Natal yang pertama Yesus dilahirkan oleh Maria, tapi kalau kita meneliti ayat-ayat Alkitab antara dilahirkan dan istilah datang, Alkitab banyak bicara, dan terutama Yesus banyak bicara soal kedatangannya. Dia selalu berkata, aku datang. Ya, misalnya di Matius 5:17, jangan kamu menyangka bahwa aku datang. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang. Memang dia pernah bicara soal aku lahir. Tapi begitu aku lahir, langsung disusul dengan aku datang. Itu di Yohanes 18 ayat 37. Ya. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang. Nah, apa beda lahir dengan datang? Lahir dengan datang, lahir itu pasif. Tidak ada orang yang menentukan di mana dia lahir, dari siapa dia lahir, kapan dia lahir, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Tidak ada. Lahir itu pasif. Tapi datang itu suatu keaktifan. Bahwa dia memutuskan untuk datang, dia tahu kapan harus datang, di mana dia datang, bagaimana caranya datang. Itu aktif. Ya. Dan karena itu juga maka yang datang itu, karena dia aktif, maka dia harus ada sebelum datang. Maka ini menunjukkan dia punya pra-eksistensi. Maka Yesus itu satu-satunya orang yang sudah ada sebelum dia dilahirkan. Itu salah satu keunikan Yesus. Semua orang di dunia ini paling-paling dia baru ada maksimal 1 tahun di dalam rahim ibunya sebelum dia dilahirkan. Tapi sebelumnya tidak pernah ada. Tapi Yesus satu-satunya orang yang sudah ada sebelum dia dilahirkan. Yohanes 1 ayat 1 bilang, pada mulanya. Yohanes 6 ayat 38 bilang, aku telah turun dari surga. Berarti sudah ada di sana dulu. Bahkan Yohanes 8 ayat 58 dia bilang, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku ada mestinya. Sebelum Abraham jadi, Abraham lebih tua dari Yesus 2000 tahun. Tapi dia mengatakan sebelum Abraham jadi, aku ada. Bahkan nanti di doa dia di Yohanes 17,
permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti dia sudah ada, dia lebih tua dari dunia. Makanya waktu dalam perdebatan dengan orang Islam, mereka bilang Yesus Nabi. Saya tanya, Nabi mana lebih tua dari dunia? Coba jawab saya. Tidak ada Nabi manapun lebih tua dari dunia. Maka aku datang itu adalah keunikan Yesus. Dan dia datang pada waktu Natal. Dan kalau dia punya pra-eksistensi, maka pasti dia adalah Allah sendiri. Ya, anak Allah sendiri. Seringkali juga orang bilang, anak Allah atau Allah sih? Sebenarnya enggak jadi soal. Karena kalau saudara bisa jadi anak manusia sekaligus manusia, mengapa dia tidak bisa jadi anak Allah sekaligus adalah Allah? Jadi itu istilah pertama soal datang. Merayakan Natal harus percaya Yesus itu kekal dan yang kekal hanya Allah. Maka merayakan Natal harus percaya Yesus itu Allah sendiri. Yang kedua, potongan kalimat kedua adalah bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Ayat 28 itu ya, bukan untuk dilayani melainkan melayani. Presiden datang, tak usah presiden saja, calon presiden saja. Ya, kalau datang, mereka datang biasanya dilayani. Tapi Yesus itu bukan hanya tidak dilayani, tapi bahkan melayani. Kalau tidak dilayani, saya datang masuk ke rumah ini, saya tidak dilayani, gak apa-apa. Tapi saya kan gak pel lantai. Berarti saya tidak dilayani, tapi saya juga tidak melayani. Maka orang tidak dilayani belum tentu melayani. Tapi Yesus itu sudah tidak dilayani, melayani lagi. Maka ini sebuah perendahan yang luar biasa, ya. Dan dia datang ke dalam dunia, pemilik alam semesta, Allah yang berpraeksistensi datang. Seandainya dia tidak dilayani, itu sudah luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi karena dia melayani. Markus 1 ayat 38 dia bilang, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku beritakan Injil, karena untuk itu aku datang. Beritakan Injil, sebuah pelayanan. Dan dia bilang, untuk itulah aku datang. Bahkan dalam Yohanes 4 ayat 34, dia bilang, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaanku. Makananku, dia menggambarkan pelayanan sebagai makanan. Makan itu tiap hari. Makan itu kebutuhan. Makan itu penting. Maka waktu Yesus mengatakan makananku ialah menyelesaikan pekerjaan dari Allah Bapa, menunjukkan bahwa bagi Yesus pelayanan adalah sesuatu yang sangat penting. Dia terus melayani. Bahkan saudara-saudara yang lebih menarik, pada waktu dia mau selesaikan pekerjaan di bumi di atas kayu salib, sementara menderita, lalu ada orang percaya, penjahat di sebelah, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Lalu dia jawab apa? Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Bahkan Spurgeon berkata, bayangkan bahwa sudah hampir mati di atas kayu salib saja. Dia tidak peduli dirinya, tapi lebih peduli ada orang mau bertobat. Berarti dia melayani sampai detik terakhir hidupnya. Yesus melayani. Sekarang yang ketiga, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat 28 bagian akhir. Jadi Yesus memberikan nyawanya. Dia datang untuk mati. Kita lahir untuk hidup. Dia lahir untuk mati. Ada orang Islam bilang, bagaimana Yesus jadi juru selamat sedangkan menyelamatkan diri dari atas kayu salib saja nggak bisa? Kok bisa jadi juru selamat? Saya jawab gampang. Ya memang dia datang untuk mati. Kalau mau selamat nggak usah datang. Kan tujuan datang itu untuk mati. Kalau nggak jadi mati, berarti gagal. Keberhasilan itu diukur dari tujuan. Nah tujuan datang mati. Kalau dia nggak jadi mati, berarti dia gagal. Kalau dia mati, berarti dia berhasil. Kalau Yesus nggak mau mati, nggak bisa. Waktu Petrus ambil pedang mau potong telinga hamba imam besar, Yesus bilang, sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 pasukan malaikat. Kata pasukan di situ bahasa aslinya legion. Legion itu istilah militer Romawi. Satu legion 6.000 tentara. Sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 legion malaikat, berarti 72.000 malaikat. Tapi lebih,
satu malaikat bisa bunuh satu orang 135.000 orang dalam satu malam. Kalau 72.000 malaikat. Waktu dia di Getsemani, orang mau tangkap. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Lalu dia mengucapkan dua kata. Ego eimi, akulah dia. Lalu mereka jatuh ke tanah. Maka Spurgeon bilang begini, bayangkan, dia hanya ucap dua kata, akulah dia. Mereka terlempar ke tanah. Seandainya beliau perpanjang jadi satu kalimat, mungkin bukan ke tanah tapi ke neraka. Jadi kalau Yesus mau selamat bisa, tapi memang tujuan datang yaitu untuk mati. Kenapa untuk mati? Kan dia mau menggantikan kita. Tapi kenapa pakai acara mati? Ya karena upah dosa itu maut. Pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Buah itu di Kejadian 17. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Kalau dia mau ganti kita, maka dia harus mati ganti kita. Tapi kalau dia tetap di surga, bagaimana bisa mati? Supaya bisa mati, harus datang sebagai manusia. Supaya bisa dibunuh. Dan melalui pembunuhan itu, dia memberikan nyawanya menjadi tebusan. Ini berita utama di dalam Natal. Ya, maka Natal itu orang harus beritakan tentang penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Gereja kalau sudah tidak bicara lagi tentang penebusan Kristus, keselamatan dalam Kristus, hanya soal kaya raya diberkati saja, itu gereja yang sudah menyimpang. Itu bukan berarti orang tidak bisa bicara berkat, tapi yang paling utama di dalam kekristenan itu adalah penebusan dalam Kristus. Kalau yang kurang penting ditekankan terlalu banyak, biasanya yang penting itu terabaikan. Saudara lihat kalau nonton tinju, antar ronde itu ada apa? Mau ronde 3 ke 4 ada apa? Ada yang bawa-bawa itu kan? Tujuan dia ada di panggung itu apa? Untuk menunjukkan mau ke ronde berapa, bukan? Tapi karena penampilan yang terlalu seksi, ya banyak orang tidak lihat papan rondenya. Ya, saya sama teman nonton tinju, kita lihat dulu, tiba-tiba masuk ronde 4, ada yang lenggak-lenggok, tiba-tiba sudah tinju, kita dulu tanya, ronde berapa? Berapa ya? Padahal tadi mata ke sana. Itu kenapa? Sebenarnya yang paling penting itu papan rondenya. Penampilannya itu harus minor. Tapi karena penampilan yang minor ditekankan, dieksplor sedemikian rupa, yang paling penting papan ronde, orang tidak perhatikan. Hidup diberkati oleh Tuhan itu juga penting. Tapi yang paling penting itu adalah keselamatan dalam Kristus. Kalau ini tidak dikhotbahkan, banyak orang hidup seolah-olah diberkati Tuhan, mati masuk neraka. Apa artinya orang punya isi dunia ini kalau kehilangan nyawanya? Maka tujuan Natal utama itu. Saudara ikut seluruh khotbah saya. Tidak ada khotbah saya tanpa pemberitaan Injil. Bahkan tadi malam saya khotbah di PKB. Ya, Anies. Ada dia di situ juga. Mereka kasih tema damai dan kebersamaan. Jadi ini semacam pidato, bukan khotbah sebenarnya, itu pidato kebangsaan. Tapi saya mikir bagaimana saya bisa, biarpun dikit tuh berita Injil harus masuk. Natal itu berita damai. Tapi kalau bicara damai, maka damai itu bisa dilihat dalam 3 relasi. Pertama, damai dengan Allah. Kita orang berdosa melanggar hukumnya Tuhan, maka kita bermusuhan dengan semua saudara orang berdosa, itu musuh Tuhan Allah. Ya, tapi Allah berinisiatif mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Kristus. Makanya Kristus datang. Kalau saudara percaya Kristus, saudara berdamai dengan Allah. Tidak percaya Kristus, saudara tetap musuh Allah, biarpun rajin beragama. Kedua, damai di dalam. Pertama, damai di atas. Kedua, damai di dalam. Bahwa orang biar hidup penuh dengan kekayaan, tapi ada ruang kosong di dalam dirinya yang tidak bisa diisi, kecuali oleh Raja Damai. Maka, damai yang kedua, itu damai di dalam. Yang ketiga baru damai di samping. Nah, damai di samping ini adalah dengan seluruh, termasuk dalam konteks kebangsaan kita. Bahwa kita berbeda-beda, tapi Natal memberikan spirit damai. Injil perlu diberitakan. Dan Yesus datang. Tujuan utamanya itu. Orang tidak bisa selamat dengan berbuat baik. Yesaya 64 ayat 6. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kain kotor di sana itu bukan kain lap, meja, bukan. Tapi kain pembalut wanita pada zaman dulu. Itu digambarkan dengan segala kesalehan. Maka orang saleh, asal ada satu dosa saja, dia tetap binasa. Makanya saya selalu bilang, syarat masuk neraka, dosa satu. Kecuali kamu tidak berdosa, kamu boleh pergi ke surga dengan perbuatan baik. Tapi begitu ada satu dosa, maka orang binasa. Yesus tahu tidak ada orang begitu. Makanya juru selamat didatangkan.
ke dunia ini. Nah, jadi yang Yesus datang, pertama dia datang, kedua datang untuk melayani, ketiga memberikan nyawanya menjadi tebusan. Ini 3 hal yang dilakukan. Sekarang kita mau lihat hal yang kedua, yaitu spirit Natal itu adalah kita meneladani Yesus. Tapi kalau Yesus datang untuk melayani, memberikan nyawanya, yang bisa kita teladani ini yang mana? Yang pasti kita tidak bisa teladani datangnya. Ya kan? Karena kita semua baru ada waktu dilahirkan. Hanya Yesus satu-satunya yang sudah ada sebelum dilahirkan. Jadi seharusnya yang layak mengatakan, aku datang, aku datang, aku datang. Itu hanya Yesus. Kita nggak bisa bilang aku datang. Karena sebelum datang di mana ya? Waktu saya bilang, aku datang ke Jakarta. Sebelum ke Jakarta kan pasti aku sudah ada. Aku di Kupang. Maka tidak ada manusia bisa bilang aku datang. Setuju? Ku tak membawa apapun juga saatku. Sebelum datang kau di mana? Nah, itu mikir itu. Ya. Kita tidak bisa, kita tidak punya sifat pra-eksistensi. Maka dalam urusan datang, Yesus tidak bisa diteladani. Dia satu-satunya begitu. Kalau begitu kita harus meneladani dia dalam hal yang lain. Dalam hal apa? Pertama, dalam hal melayani. Ayat yang kita baca tadi, Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi melayani, itu di ayat 28. Konteksnya kalau kita geser dikit, 2 ayat. Kita ketemu 26 dan 27. Coba perhatikan. Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan. Berarti ada bicara soal pelayanan. Ayat 27. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Berarti konteks di mana Yesus datang, dikatakan Yesus datang untuk melayani, itu diletakkan dalam konteks perintah dia, supaya orang menjadi pelayan. Mundur lagi beberapa ayat, kita ketemu ayat 21. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Bapa mengutus aku untuk melayani, maka aku mengutus kamu juga untuk melayani. Baru dikatakan sama seperti. Itu berarti bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia yang bukan untuk dilayani tapi melayani, itu harus menjadi teladan, dan itulah spirit Natal. Spirit Natal itulah spirit melayani. Sehingga kalau orang merayakan Natal dan setelah itu dia pasif dan tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan dan bagi sesama, sebenarnya bagi dia Natal hanya sekedar sebuah hari. Tapi kalau Natal itu bukan hanya sekedar sebuah hari, tapi sebuah prinsip hidup, maka prinsip di dalam Natal itu sebenarnya adalah melayani. Melayani, perhatikan bahwa kita itu melayani Tuhan. Tapi dalam teks tadi, perhatikan ayat 26 lagi, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bukan bilang Tuhan, pelayanmu. Lalu ayat 27, menjadi hambamu. Saudara, di Yohanes 13, Yesus membasuh kaki murid-murid kan, itu pelayanan. Habis itu Yesus bilang apa? Yohanes 13:14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakiku. Begitu? Bukan. Aku membasuh kakimu, kamu wajib membasuh kakiku. Tidak. Aku membasuh kakimu, kamu wajib saling membasuh kaki. Tentu ini tidak bermakna harfiah. Tapi maksud membasuh kaki itu adalah sebuah pelayanan. Yesus saja begitu tinggi, begitu luar biasa, begitu kaya sebelumnya sebagai Allah, datang melayani. Itu perendahan diri yang luar biasa. Karena itu tidak ada satu orang yang begitu tinggi, yang begitu mempertahankan egonya sampai dia tidak bisa melayani. Saya ngajar di STI Kupang. Satu kali istri rektor bilang begini, Pak Isra, ada satu gereja dari Surabaya, gereja besar, kontak saya, katanya mau cari pelayanan, mereka ada misi, jadi mau misi ke kampung-kampung. Tapi karena istri rektornya bukan orang Kupang, dia minta tolong Pak Isra yang orang Kupang mungkin tahu di mana desa. Oke, saya bantu, saya siapkan pelayanannya.
Setelah saya siapkan, tibalah hari H, rombongan dari Surabaya kira-kira 40 orang. Dan karena saya yang cari tempat, maka saya juga harus antar ke kampung itu. Bersama dengan istri rektor itu. Lalu sampai di pelabuhan. Yang mereka kenal tuh istri rektornya, tidak ada yang kenal saya. Begitu duduk-duduk seperti ini, lalu tiba-tiba kapal bunyi harus naik. Maka semua naik, saya juga karena naik kapal pakai sepatu saja, celana pendek, pakaian tidak resmi, begitu naik. Mereka lihat saya mau naik, mereka bilang, oh dengan ibu itu ya? Maksudnya ibu rektor tuh? Iya. Mereka tidak tahu saya ini pendeta. Mereka, tolong ya bawa tas saya. Akhirnya saya bawa. Begitu yang satu, yang lain lihat, saya juga bawa tas. Ini tolong titip, ini bawa aqua. Jadi saudara bayangkan saya naik kapal tuh pikul barang begitu banyak. Setelah duduk di kapal, mereka keluarkan snack, makan, minum semua. Semua makan, minum. Tidak ada satu orang pun datang tawar saya. Mereka stop, turun. Ada satu gereja GPDI yang menyambut mereka. Dan kasih makan siang baru lanjut jalan darat. Semua turun makan. Dan satu orang pun tidak tawar saya makan. Saya mulai dongkol. Ya, angkat barang begitu banyak. Terus sampai pelayanan di tempat itu saudara, ternyata air susah. Jadi untuk mandi itu harus tarik air dari sumur sekian meter dulu baru situ. Dan yang diperintahkan tarik air di sumur itu saya. Lama-lama saya sudah tidak tahan. 1 hari, 2 hari saya panggil itu istri rektor, saya duduk, saya ceritakan semua detail bagi dia. Dan saya minta ibu tolong jelaskan kepada mereka saya siapa. Ya, akhirnya ibu rektor itu kumpul dan dia pergi. Saudara-saudara, ini adalah pendeta Ezra Soro, salah satu pendeta terkenal di Kupang. Dia adalah dosen STI, dia pembicara di TV dan di radio, sudah menulis ratusan buku rohani. Waktu dia omong begitu dalam hati saya bilang, dengar baik-baik, dengar apa siapa saya. Habis itu saya puas. Tapi setelah mau tidur malam saya, aduh Tuhan, ternyata rendah hati itu susah ya. Rendah hati itu rela diperlakukan sebagaimana yang tidak seharusnya. Dan Yesus diperlakukan tidak seharusnya dalam pelayanan. Memang tidak susah, tapi itu tidak mudah. Tapi spirit Natal memang seperti itu. Siapa menjadi pelayanmu, dia menjadi yang terbesar. Banyak orang melayani tapi tidak dengan spirit begitu. Saya juga kalau lihat hanya 2 hari pertama saya melayani tapi dongkol. Iya kan? Dan banyak orang, ada kapal mau nyandar di dermaga. Biasanya kalau airnya cukup itu langsung orang turun gampang. Tapi ini karena agak ini sampai tidak bisa langsung ini, jadi harus dipasang tangga, papan, hanya papan gitu saja. Jadi turun dari itu tuh mau jatuh. Satu-satu lolos. Lalu seorang ibu bawa seorang anak, tiba-tiba terjadi goncangan, anaknya jatuh. Anaknya jatuh di dalam laut. Dia langsung histeris, teriak, tolong, tolong, tolong. Tidak ada satu orang pun yang mau tolong. Tiba-tiba satu orang piur masuk. Langsung dia berenang, tangkap anak itu. Renang-renang keluar. Sampai bawa anak itu keluar dengan selamat. Semua orang tepuk tangan, puji dia. Bapak luar biasa, sangat heroik. Bapak rela terjun begitu dalam hanya menyelamatkan anak itu. Si bapak bilang, sabar dulu. Saya mau tanya, tadi siapa yang dorong saya? Rupanya dia nggak bermaksud menyelamatkan. Dia hanya lihat, tiba-tiba ada yang dorong. Ya sudah, karena sudah didorong, apa boleh buat? Sekalian selamatkan. Berapa banyak orang tuh akhirnya terjun melayani tapi hanya karena didorong-dorong saja. Sebenarnya hatinya tuh tidak mau melayani, hanya mau jadi penonton. Tapi karena ada yang dorong-dorong, ya sudah, sekalian saja. Kalau ada begitu, kiranya kita bertobat di hari Natal ini. Ya. Maka spirit Natal itu memang melayani. Sekarang yang kedua, terakhir. Dalam hal menyerahkan nyawa. Yang ini bisa diterani, bisa ya, bisa tidak. Tergantung menyerahkan nyawa untuk apa. Yesus menyerahkan nyawa, tapi menyerahkan nyawa untuk menjadi tebusan. Kalau itu nggak bisa. Nah, ada satu ayat di dalam Mazmur 49 ayat 89. Tidak seorang pun dapat membebaskan diri sendiri. Atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Di dalam Alkitab Indonesia bilang diri sendiri, nyawa sendiri. Tapi sebenarnya ini terjemahan yang tidak terlalu tepat ya. Kalau saya banding dengan NIV, no man can redeem the life of another. Tidak ada orang yang memberikan atau menebus nyawa orang lain. Ya,
or give to God a ransom for him, untuk orang itu. Maka manusia tidak bisa menebus manusia. Manusia yang bisa tebus manusia haruslah manusia tanpa dosa. Karena itu Yesus jadi manusia tanpa dosa. Tapi kalau manusia ada dosa tidak bisa memberikan nyawa, maka kita tidak pernah bisa berikan nyawa menjadi tebusan dalam hal itu. Ya. Tapi kalau untuk memberikan nyawa kita bisa meneladani itu dengan tujuan berbeda. Ya. Nah, tujuannya apa? Tapi sebelum itu saya kutip kata-kata seseorang, dia bilang begini. Orang yang percaya Yohanes 3 ayat 16 juga harus melakukan 1 Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 itu apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang itu kalau percaya Yohanes 3 ayat 16 harus mau melakukan 1 Yohanes 3 ayat 16. Apa? Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini bukan berarti kita betul-betul berkorban nyawa. Tapi ini artinya bahwa kita memberikan diri kita di dalam pelayanan kepada orang lain. Thomas pernah katakan kata-kata begini, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Paulus bilang Roma 16, sampaikan salamku kepada Priscilla, Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Berarti dengan kata lain, bahkan di dalam pelayanan mereka sampai kalau harus korban nyawa, mereka korban nyawa. Ini ajaran firman Tuhan, tapi sayangnya jangankan korban nyawa, korban duit saja orang nggak mau. Jangankan nyawa. Dulu, saya pernah ikut satu kebaktian, lalu habis persembahan, tiba-tiba majelis berdoa, Tuhan, inilah sisa belanja kami, ya Tuhan. Saya kaget. Untung sisa, maka masih ada yang dikasih. Kalau nggak ada sisa bagaimana? Tapi mungkin itu juga adalah gambaran bahwa untuk kepentingan kita sendiri kita bisa mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi untuk kepentingan pelayanan banyak orang terlalu pelit. Apalagi ada dukungan lagu. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Lagu dulu. Gara-gara akibat menyanyi begitu persembahan kami sedikit sekali, kolekte berkurang, maka mereka ganti kalimatnya, persembahan kami cerminan kasih-Mu. Padahal maksud penulis lagu itu bukan itu. Maksudnya penulis lagu itu, kalau kamu berikan 1 miliar sedikit, kamu berikan 10 miliar sedikit, kamu berikan 1 T sedikit, tidak ada orang bisa beri terlalu banyak bagi Tuhan. Semua kita hanya bisa berikan sedikit. Tapi yang sedikit itu pun juga susah. Kita butuh kaya dalam kemurahan. Pendeta Rapra bilang, apa itu murah hati? Murah hati itu artinya hatinya murah. Kalau murah artinya gampang didapat. Jadi kalau hatinya gampang didapat, isi dompetnya juga gampang didapat. Kan begitu. Maka orang bermurah hati, dia suka memberi. Maka di sini kita bisa melihat ya bahwa memberikan nyawa itu adalah pengorbanan di dalam pelayanan. Orang-orang yang berani mempertaruhkan semacam itu. Orang-orang yang tahu bagaimana spirit Natal. Seperti Yesus yang menurut 2 Korintus 8 itu, dia yang dulu kaya rela menjadi miskin. Supaya kamu yang miskin jadi kaya. Itu bukan kaya uang, bukan kaya harta. Tapi kaya di dalam kemurahan. Di dalam perjanjian lama, Naomi punya 2 menantu, Ruth dan Orpa. Begitu anak-anaknya sudah mati, Elimelek suami sudah mati, Naomi mau kembali ke Israel di tanah Moab, dari tanah Moab. 2 menantu dikasih pilihan. Lalu apa yang dikatakan Ruth 1 ayat 16? Kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Orpa mengundurkan diri dan tidak ikut campur apa-apa. Akibatnya
Orpa hilang dalam sejarah, tidak pernah muncul lagi. Tapi Rut diberkati luar biasa sampai dia masuk dalam daftar silsilah Tuhan Yesus Kristus pada waktu Natal. Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Maka dalam hal ini, orang-orang yang melayani Tuhan, Alkitab bilang dia dihormati oleh Bapa. Maka Natal bukan hanya sebuah hari. Natal itu spirit. Dan kalau Tuhan sudah memberikan begitu banyak buat kita, bahkan terlebih nyawa kita sudah ditebus, kita diselamatkan. Rasanya aneh bahwa kita hanya tetap mau berpangku tangan saja dan tidak melakukan apa-apa. Aneh rasanya. Kalau Charles Spurgeon bilang, aku tidak percaya kalau kamu benar-benar telah menikmati madu Injil, kalau kamu bisa menikmati semuanya sendiri dan tidak bikin apa-apa lagi. Kita kadang-kadang main hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi kalau hitung sungguh-sungguh, saya mau tutup dengan sebuah cerita. Ada anak kecil nama Adi. Di rumahnya, mamanya suruh kerja ini, kerja itu, kerja ini, kerja itu. Tapi di rumah juga ada pembantu. Pembantu kerja ini, kerja itu. Dan Adi lihat setiap bulan mama ini bayar gaji pembantu. Tapi dia heran. Kenapa mama gaji pembantu, tapi tidak gaji saya? Maka satu hari dia ambil kertas dan dia tulis, Mama, Adi lihat setiap bulan mama gaji pembantu, tapi Adi tidak mama gaji. Maka sekarang Adi minta, ini daftar kerja 1, siram bunga 5.000, kasih makan ayam 10.000, jaga adik ini susah jadi 20.000, ngepel rumah sekian, total 55.000, notabene harap bayar sekarang. Dia kasih masuk di meja makan, piring makan mamanya. Lalu dia masuk kamar. Waktu mamanya datang makan, Adi ngintip, mamanya baca. Begitu mamanya baca, air mata mamanya jatuh. Lalu Adi lihat, mungkin mama sudah sadar. Mamanya balik kertas itu dan tulis, Adi, waktu mama melahirkan kamu, biaya rumah sakit 5 juta. Waktu umur 2 tahun kamu sakit, biaya 7,5. Biaya ASI sekian juta. Ya. Waktu kamu mau masuk sekolah, daftar sekolah sekian juta. Waktu kamu biaya seragam, sepatu, buku, pensil, tas sekian. Ya, semua didaftar-daftar. Total sekian puluh juta, sekian ratus juta. Notabene tidak usah bayar. Mamanya pergi, giliran Adi yang baca. Waktu Adi baca, nangis. Mamanya ngintip. Semoga Adi sudah sadar. Kalau kita pikir kasih Tuhan yang besar bagi kita, banyak berkat, tapi berkat paling besar, berkat keselamatan di dalam Natal. Kalau sudah dapat berkat begitu banyak, masih lipat tangan dan tidak bikin apa-apa, kamu tidak tahu diri. Natal bukan hanya suatu hari, Natal bukan hanya satu perayaan, tapi Natal itu membentuk pola pikir kita yang menyertai perjalanan hidup kita. 1 tahun ke depan, waktu kita masuk tahun baru, dan seterusnya, dan seluruh hidup kita. Aku tidak percaya kamu benar-benar sudah menikmati madu Injil kalau kamu memakan semuanya dan tidak melakukan apa-apa bagi orang lain. Selamat Natal. Tuhan memberkati kita. Amin.